Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membimbing kami dalam mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membacakan ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini kita diingatkan bahwa ada satu peristiwa malapetaka atau wabah atau bencana yang dialami oleh umat Yehuda. Bahwa peristiwa itu harus diingat dari generasi ke generasi. Bencana belalang yang dialami ini terjadi dalam 4 gelombang yang sangat mengerikan. Dimulai dari belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. 4 kali wabah belalang ini telah menghantam sendi-sendi kehidupan umat Yehuda pada waktu itu. Kesimpulan kita adalah bahwa orang-orang yang mengalami wabah ini, mulai dari para pemabuk, para petani, para imam, masyarakat-masyarakat umum, semuanya mengalami dampak yang mengerikan dari bencana belalang ini. Ketika bencana ini terulang kembali dalam kehidupan Yehuda, maka tidak seorang pun menyangkanya, baik orang yang sadar maupun orang yang mabuk anggur. Semua orang secara pribadi merasakan duka karena bencana itu. Bencana ini menghantam semua orang dan sendi-sendi kehidupan mereka, termasuk para pemilik ladang yang berjerih payah menanami ladangnya. Pada waktu itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanah sebagai simbol berkat Tuhan telah berubah menjadi kutukan karena tanah tidak lagi menghasilkan apa-apapun untuk dinikmati. Akibatnya tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia lagi pada waktu itu. Bahkan perbekalan dalam rumah Tuhan pun telah habis lenyap. Dalam keputusasaan itu di tengah-tengah bencana, mereka hanya mampu berseru kepada Allah sehingga menggerakkan umat Allah dan imam untuk berteriak dan memohon pertolongannya dalam sikap perkabungan dalam keagamaan mereka pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keputusasaan karena bencana yang bertubi-tubi yang dialami oleh bangsa Yehuda, tidak ada pilihan lain selain para imam, para petani, para pemimpin, para pemabuk, dan juga masyarakat umumnya. Mereka harus memilih jalan pertobatan, seperti yang terlihat dalam ayat 13 itu. Mereka harus memakai kain kabung, mereka harus berpuasa, dan berteriak meminta pertolongan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa bencana ini menjadi satu teguran dalam kehidupan umat pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun bencana tidak selalu disebabkan oleh dosa, bencana seharusnya membuat kita untuk melakukan introspeksi diri. Bila bencana disebabkan oleh dosa yang kita lakukan, kita harus segera bertobat dan mencari Allah dalam kehidupan kita. Bila bencana itu tidak disebabkan oleh dosa, maka lihatlah Allah memiliki rencana dan maksud tertentu untuk kebaikan kita, untuk menguatkan iman kita, agar kita dapat menghiburkan orang lain yang mengalami bencana di sekitar kita. Bencana selalu mengingatkan agar kita bersandar kepada Allah,
Bencana mengingatkan supaya kita tidak bersandar kepada manusia, tidak bersandar kepada benda-benda yang kita miliki, karena semua akan dimakan habis oleh bencana. Saat kita mengalami bencana, apakah kita berusaha untuk bergantung kepada Allah, ataukah kita bergantung kepada manusia? Saat ini saya tidak mengetahui bencana apa yang mengalami rumah tangga kita. Apakah bencana finansial? Apakah bencana ekonomi? Ataukah bencana perselisihan, pertikaian, bahkan menjurus kepada perceraian? Marilah kita bersandar kepada Allah. Kita bertobat dan mengandalkan Allah, berkabung di hadapan Tuhan, memohon perlindungan dan pertolongannya saja. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini bergema bagi kami. Dalam kehidupan kami pun sering mengalami bencana-bencana dalam kehidupan kami yang menggoncangkan sendi-sendi kehidupan kami. Tapi ketika kami berseru dan menanti-nantikan Tuhan, maka kami terus merasakan pertolongan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.